Oke teman-teman, di sini ibu akan ulangi lagi ya dari jawaban jurnal umum yang kemarin sudah ibu tugaskan sama kalian ya. Oke, sebentar. Nah, sama seperti kemarin, jurnal umum berarti harus ada judulnya. Kita buat apa jurnal umum untuk perusahaan apa Bengkel Agus, periodenya kapan? 1 Januari 2017. Oke, di tanggal 1 ya. Di sini Agus Nasrun menyetorkan uangnya di soal kemarin sebesar 4 juta dolar sebagai modal awal bengkel yang didirikannya. Oke, kemarin teman-teman banyak sekali yang WA ibu, Bu, yang di sini yang dolar itu dirupiahkan atau tidak? Bu, dolar itu ditulis atau tidak? Jadi kalian kerjakan sesuai dengan soal yang diberikan. Kalau misalkan di soal tidak disuruh kalian merupiahkan, nggak usah. Berarti angka tetap sama. Bu, dolarnya tulis atau tidak? Nah, seperti ini aja kalau kalian tidak mau repot, karena kan pada saat nanti UTS kan offline. Jadi kalian harus memanage waktu untuk bisa mengerjakan soal dengan jawaban yang lengkap. Jadi harus cari cara gimana caranya untuk mengerjakan soal dengan jawaban yang mudah. Nah, di judul kalian langsung kasih rupiah atau dolar seperti ibu di sini. Di debit ada tanggal, keterangan, kolomnya ada ref itu nomor akun, debit dalam kurung dolar, kredit dalam kurung dolar. Jadi setiap kalian nulis angka tidak usah lagi ditulis dolarnya. Oke ya, di tanggal 1 Agus Nasrun menyetorkan uangnya, berarti merupakan modal buat perusahaan. Menyetorkan uangnya berarti kasnya bertambah di debit, modalnya bertambah di kredit. Tulis nomor akunnya. Yang kedua, meminjamkan uang dari Bank Mandiri sebesar 6.000. Ya, berarti yang bertambah itu kas sebesar 6.000, yang bertambah lagi hutang bank sebesar 6.000. Kenapa bukan hutang usaha? Kenapa di sini hutang bank? Teman-teman mungkin berpikir, hutang usaha mungkin, Bu. Ya, Ibu jelaskan. Di sini hutang usaha dengan hutang bank berbeda. Ya, kalau misalnya hutang usaha adalah hutang yang timbul akibat kegiatan usaha. Contohnya misalnya kita membeli peralatan kredit, membeli perlengkapan kredit, itu muncul hutang usaha. Tapi kalau yang namanya hutang bank, hutang yang timbul akibat kita meminjam uang kepada bank, akibat peminjaman dari bank. Jadi namanya hutang bank. Jadi dibedakan, ya. Jadi di sini kas pada hutang bank sebesar 6.000 dolar. Yang ketiga, soalnya membeli mesin pompa angin seharga 2.000. Sebesar 500 dibayar tunai dan sisanya diangsur 2 bulan kemudian. Ya. Nah, di sini teman-teman mungkin banyak yang mengisi peralatan. Ya, padahal mesin dan peralatan itu akunnya berbeda. Ya, jadi kalau mesin ada akun tersendiri mesin. Jangan kalian gabung ke peralatan. Apalagi kalau kalian jangan menulis perlengkapan. Karena ini bukan perlengkapan, ya. Perlengkapan dan peralatan itu berbeda. Kalau perlengkapan itu adalah beban habis pakai. Setelah kita pakai dia akan menjadi beban. Tapi kalau peralatan setelah kita gunakan dia akan menyusut. Jadi akan mengalami penyusutan. Itu peralatan. Apalagi mesin ada sendiri akunnya. Ya, tapi buat teman-teman yang isinya kemarin mesin atau peralatan, Ibu masih benarkan tidak apa-apa. Tapi ke depan harus dipisah. Mesin harus mesin, kecuali kalau memang dalam kurungnya disuruhnya peralatan. Ya, tapi kalau tidak, mesin punya akun tersendiri. Mesin berarti bertambah sebesar 2.000, terus berkurang kasnya karena dibayar tunai sebesar 500, sisanya adalah hutang bertambah di kredit sebesar 1.500. Oke, tanggal 5. Membeli obeng, kunci pas, dan peralatan lain seharga 1.000 secara tunai. Jelas dong, membeli peralatan. Berarti yang bertambah adalah peralatan. Kita beli tunai, berarti yang berkurang adalah kas sebesar 1.000. Jadi di sini peralatan pada kas. Di tanggal 7, membeli mur, baut, oli, dan perlengkapan lainnya secara tunai sebesar 400. Sama seperti tanggal 5, cuman bedanya adalah di tanggal 7 adalah perlengkapan. Perlengkapan pada kas.
sebesar 400. Debit 400, kredit 400. Perlengkapan bertambah 400, kasnya berkurang 400. Di tanggal 10, membayar sewa kios bulan Desember untuk bengkel yang ditempatinya. Berarti beban sewa di sini ya. Beban sewanya berarti 100, kasnya berkurang 100 karena kita bayar. Di tanggal 12, menerima uang dari pelanggan atas reparasi yang telah dikerjakannya. Menerima uang berarti jelas dong kasnya bertambah pada apa? Pada pendapatan usaha. Karena termasuk pendapatan usaha karena telah dikerjakan, telah selesai, berarti sebesar 2.600 di debit, 2.600 di kredit. Lanjut ya, tanggal 20, membayar gaji karyawan. Di sini di tanggal 20 membayar gaji karyawan bulan Desember sebesar 400. Jelas beban gaji pada kas. Kalau kalian sudah mencari nama-nama akun, kalian akan mudah mengelompokkan ini soal ini, transaksi ini masuk ke akun mana. Karena kalian sudah pelajari akun-akun, nama-nama akun. Apalagi kalau kalian udah tahu artinya akun-akunnya apa. Kalian lebih mudah, oh ini transaksi tanggal 20, tanggal 10 ini masuknya ke akun mana ya? Gitu. Makanya Ibu dari awal Ibu sudah infokan ke kalian untuk mencari nama-nama akun perusahaan jasanya. Lebih mudah jadinya ya. Di tanggal 25, membayar hutang atas pembelian tanggal 3. Kita bayar hutang, berarti hutang kita berkurang, kas kita berkurang. Hutang berkurang di debit, kas berkurang di kredit. Ingat saldo normal kemarin ya. Terakhir tanggal 29, Agus mengambil uang untuk keperluan membayar kuliah anaknya termasuk prive. Ini ya, berarti prive sebesar 300 di debit dan kasnya berkurang karena diambil uangnya. Yaitu sebesar 300 di kredit. Oke. Total akhirnya harus balance ya, debit dan kredit sebesar 17.300. Setelah selesai buat jurnal umum, nah ini kan masih sama nih akun-akunnya nih. Masih semuanya ada di sini semua, ada kas, modal, hutang semua di sini. Kita posting untuk tahu saldo per akun tuh berapa gitu istilahnya ya. Kita posting ke buku besar di sheet 2. Kita buat dulu kita buat judulnya ya. Kita buat judulnya di sini. Buku besar Bengkel Agus periodenya 1 Januari. Kita buat dari nomor akun yang paling pertama yaitu kas. Kita masukkan semua kas yang ada di jurnal umum. Berarti ada di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 12, tanggal 20, tanggal 25, tanggal 29. Tinggal kita pisahkan mana yang debit, mana yang kredit sesuai dengan jurnal umum. Makanya patokannya jurnal umum. Kalau jurnal umum kalian benar, posting dan neraca saldo pasti benar. Tapi kalau misal jurnal umum kalian salah, semuanya juga salah karena patokan semuanya dari jurnal umum. Paham ya? Kita posting kasnya. Nomor akunnya, nama akunnya kas. Kita posting tanggal 1, tanggal 2, tanggal 12 di debit, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 20, tanggal 25, tanggal 29 di kredit. Kita total saldo debitnya 12.600, saldo kreditnya 3.200. Selisihnya di mana? Berarti lebih besar debit. Berarti selisihnya taruh di debit sebesar 9.400. Dengan kata lain, berarti saldo akun kas periode 1 Januari sebesar 9.400 di debit. Selanjutnya kita buat apa? Kita buat perlengkapan. Hanya di tanggal 7. Jangan lupa dikasih nomor akunnya. Hanya di tanggal 7 itu sebesar debit 400. Berarti langsung kita turunkan saldonya. Cuma ada 400 di debit. Selanjutnya kita buat peralatan. Hanya ada di tanggal 5 sebesar 1.000. Berarti langsung turunkan saldonya sebesar 1.000. Terus kita buat lagi berarti mesin. Mesin hanya di tanggal 3 sebesar 2.000, berarti saldonya ada 2.000 di debit. Selanjutnya hutang usaha
nomor akunnya 201. Berarti di sini ada di tanggal 25 Januari sebesar 500 di debit, di tanggal 3 Januari sebesar 1.500 di kredit. Turunkan saldonya, debit 500, kredit 1.500. Berarti selisihnya ada 1.000 di kredit hutang usahanya. Hutang bank hanya di tanggal 2 sebesar 6.000. Langsung turunkan di kredit ya. Modal hanya di tanggal 1 sebesar 4.000 di kredit. Langsung turunin. Prive hanya di tanggal 29 di debit. Langsung turunin. Pendapatan usaha di tanggal 12 2.600 di kredit, langsung turunin karena nggak ada temennya kan di debitnya kan. Lanjut beban gaji di tanggal 20 400 di debit, langsung turunin. Selanjutnya beban sewa di tanggal 10 sebesar 100 di debit, langsung turunin. Oke, sudah kita posting semuanya, kita rangkum istilahnya gitu. Kita buat neraca saldo. Kan kalau baca seperti ini kan pusing nih. Ya kan, kalau kita misalkan mau cari berapa saldo kas periode 1 Januari, bingung kan, pusing karena masih dalam bentuk buku besar. Kita rangkum, kita susun di neraca saldo seperti ini, kan lebih enak tuh ngelihatnya, ya kan. Neraca saldo bengkel Agus periode akhir Januari ya, atau 1 Januari sama aja ya. Nomor akunnya, jadi neraca saldo rangkuman dari buku besar yang sudah kita posting tadi. Kita mulai dari kas, perlengkapan, tinggal taruh aja. Karena sudah ada kan tadi di buku besar sudah ada saldo akhirnya tuh yang ibu merah-merahin. Tinggal kita taruh saja di neraca saldo sesuai dengan urutannya, sesuai dengan tempatnya. Kalau debit, kalau kredit. Kan kalau misalkan kalian peletakannya benar, harusnya berarti saldo debit dan kredit adalah balance seperti ini. Oke ya, cukup jelas ibu menjelaskan persamaan dasar dan sekarang jurnal umum ya. Kalau masih ada yang bingung buat teman-teman, silahkan ditanyakan ya, karena kita akan terus berlanjut. Selama kalian tidak bertanya, berarti ibu anggap kalian sudah paham dan ibu akan melanjutkan ke materi-materi berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Silakan disimak lagi, diulang-ulang penjelasannya karena kita sudah mau UTS ya. Jadi buat teman-teman, semangat belajarnya dan jangan lupa bertanya kalau memang tidak paham. Bukan berarti orang bertanya itu bodoh ya, justru orang bertanya itu berarti dia mau pintar, dia mau tahu caranya gimana. Tapi tetap sebelum bertanya simak dulu videonya, karena kalau di video ada tidak perlu ditanyakan. Jelas ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.